Oh, udah ngopi belum tuh? Oh, belum. Kayaknya tuh modelnya seperti Pak Hasim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Allah alhamdulillah kita bisa pada hari ini melaksanakan Bintek Kurikulum Merdeka di Kecamatan Cilandak. Yang intinya ini adalah satu program dari kami Jawas Jakarta Selatan. Bahwasannya untuk kurikulum merdeka kami sudah launching khusus di wilayah Jakarta Selatan, dan kami pun melakukan sosialisasi Bintek ke seluruh wilayah khususnya di Jakarta Selatan, baik dari tingkat RA, MI, MTS maupun MA, dan serentak dilakukan dari awal bulan September sampai dengan Oktober, dan dengan tentunya dengan tujuan bahwasannya kurikulum merdeka ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru khususnya di Kecamatan Cilandak ini, dan umumnya bagi seluruh seluruh di kecamatan lainnya, yang wilayah lainnya, ya, untuk nantinya di awal tahun 2023 ini sudah terpakai di seluruh sekolah. Dan harapannya tentunya dari kurikulum merdeka ini bisa menjadi acuan dan menjadi merubah mindset dari para pendidik untuk bisa benar-benar melakukan kurikulum merdeka ini di sekolahnya masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan dari pemerintah dari kurikulum merdeka ini bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini langsung kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Haja Nana Munawarah, yaitu modul ajar. Dan mari kegiatan kita ini untuk mendapatkan barokah dari Allah Taala, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita sih. Sudah senang. Ya. Oh, udah ngopi belum tuh? Oh, belum. Alhamdulillah udah disiapin di sini ya. Kita ngopi bareng di sini ya. Iya, ngopi bareng, zikir bareng, nyanyi bareng, ya. Dapat ilmu bareng. Ya, di mana semangatmu? Di sini semangatku. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, jadikan mata iklim. Sekali lagi titik. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, jadikan mata titik. Modul ajar. Ini adalah modul yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan sehari-hari untuk menjadi perangkat modul. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Luar biasa. Baik, hebat semuanya nih Bapak Ibu guru. Yang saya hormati panitia dari pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka KKMI Cilandak, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah yang saya banggakan, Bapak Ibu guru, serta rekan saya Ibu Ida Palia. Hari ini kita yang kedua kali. Sebenarnya awal daripada Bintek ini kita canangkan 4 hari. Mengapa? Karena ini hal yang baru adalah berkat perjuangan. Boleh hapus ya kepada inisiator kita, terutama Bapak Dr. Yun LC yang dulu pernah menjadi pengawas KKMI Cilandak. Beliau sungguh hebat. Saya katakan tadi, kenapa 4 hari? Karena memang tidak cukup. Banyak yang harus kita gali, banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita pahami
terutama bagi harus membuat KOSP, harus membuat modul project. Gitu Bapak Ibu. Cukup RPP aja yang lalu, ngapain sih capek-capek buat modul project, buat modul aja. Makanya tahun ini keluar SK pilot project ya seluruh DKI. Dan mereka yang pilot project itu belum mendapatkan pendampingan. Maka kemarin dibentuk tim untuk mendampingi sekolah-sekolah yang mendapatkan SK untuk pilot project. Awalnya saya kaget, kenapa ini tiba-tiba dipanggil ke kami? Nggak taunya apa? Sama yang dilakukan Selatan, cuma kita lebih dulu, gitu. Bahkan Pak Cep bilang ini memang Selatan SDM-nya memang luar biasa. Dan saya kita aplaus untuk Jakarta Selatan sampai saat ini. Makanya kita aplaus lagi untuk seluruh kepala madrasah Cilanda. Dan Pak Yudin ini masih tetap semangat ini. Masya Allah ya. Baik, kita masuk kepada materi. Sebenarnya kalau udah ngomong materi, matanya udah sepet gini Pak. Kopi 3 gelas. Kopi 3 gelas kata Pak Hasim itu. Ya, Bapak Ibu. Kita apalagi sudah dibantu dengan LMS, Bapak Ibu. Di situ sudah ada PPT-nya, sudah ada SLK-nya, sudah ada videonya, sudah ada apa lagi di situ? Nah, sebenarnya ada masalah enggak? Kalau Bapak Ibu literasi LMS-nya, nah kita sebenarnya 2 hari itu harusnya sudah praktek. Kita bahas dulu apa sih prinsip pembelajaran dan asesmen dapat membantu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Bapak Ibu, kalau anak banyak nanya jangan diomelin. Kalau anak itu misalnya agak berlebihan, jangan dimarahi, lari sana, lari sini. Kayaknya tuh modelnya seperti Pak Hasim gitu. Nggak bisa diem soalnya kelihatan. Cara atau proses pemahaman belajar. Memang seperti itu. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu, tantangan anak-anak sekarang itu lebih besar daripada laptop. Ya kan? Gak ada yang namanya Instagram, gak ada yang namanya Facebook. Nah sekarang anak-anak itu dimudahkan semua Bapak Ibu. Saya saja punya anak yang kelas 4 MI, pinteran dia daripada saya. Apalagi dalam IT. Dari mana? YouTube, dia buka YouTube. Cara misalnya menggunakan Instagram, dia buka YouTube Bapak Ibu. Itu dapat nggak di sekolah? Enggak. Nah sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka 4C, apa C? Ayo 4C, abad 21 ciri, abad 21 kritis, komunikasi, satu lagi apa Bu? Kreatif dan kritis. Makanya saya katakan kalau anak bawel jangan diomelin. Anak itu gak bisa diam, jangan dilemparin tas, jangan. Sekesal-kesalnya kita itu adalah benar. Di sekolah dia ketemu gurunya itu lagi. Ngajarnya begitu lagi. Di rumah gomelin bapak ibunya Bu. Pak, mau berangkat saja gomelin dulu. Dia lebih senang di jalan. Jadi perjalanan dari rumah ke sekolah dia senangnya di jalan itu. Dah ya. Nah, iklannya sudah lewat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita komunikasikan kepada orang tuanya, angkat jempol. Tapi tolong yang belajar itu siapa? Anak. Perhatikan kondisi peserta didik mana ada dalam visi dan misi, itu termasuk 3 prinsip. Makanya ketika Bapak Ibu membuat visi misi, dibuat indikatornya dulu. Nah ini yang harusnya seperti ini. Ketika di lapangan kita sudah bisa membuat KOSP, kita tetap atau terus
membuat KOSP, bisa membuat modul ajar, bisa membuat modul proyek. Bahasa Indonesia, PAI, nah sekarang PAI dan bahasa Arab sudah ada CP-nya loh. Ya, walaupun menyusul. Terpadu, fungsional, adil, proporsional, valid, terpadu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita catatkan, ini harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Kemudian fungsional, ya tentulah apa yang kita lakukan jangan sampai sia-sia. Gunakan apa yang sudah kita buat, itu namanya fungsional. Adil, proporsional, valid dan terpercaya. Tapi yang kualitatif, kita masih ada rasa proyek negatif. Tapi jangan menunggu Bapak Ibu juga harus bisa. Dari mana CP-nya, bagaimana menentukan PP-nya, bagaimana membuat ATP-nya, harus bisa sebelum kita membuat atau